Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Taib, rekan-rekan semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di kitab Muqaddimah Jurumiyah. Ini ilmu nahwu dasar. Terakhir sampai pembahasan tanda nasab menggunakan fathah dan sudah kita selesaikan. Maka berikutnya adalah tanda nasab menggunakan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa amal alifu. Dan adapun alif. Fatakunu alamatan lin nasbi. Maka alif itu menjadi tanda bagi nasab. Fil asma'il khamsah. Pada nama-nama yang 5. Nah, al-asma'il khamsah. Ini adalah nama-nama yang 5. Waktu itu sudah sempat kita bahas ya, nama-nama yang 5 itu ada abuka, terus ada akhuka, hamuka, fuka, zu, malin, itu asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ini ketika dia dinasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Dan masih ingat ya kemarin, jangan sampai lupa. Jadi asmaul khamsah itu syaratnya adalah dia diidofahkan, dia menjadi mudhof. Kalau dia tidak menjadi mudhof, maka dia bukan asmaul khamsah tetapi isim mufrad. Contohnya abuka, ketika tidak menjadi mudhof, abun. Nah, maka tandanya di situ bukan bukan wawu ketika rofa. Kan kalau asmaul khamsah tanda rofanya wawu, tetapi kalau dia tidak diidofahkan tanda rofanya dengan domah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Abu, aku. Dan mudhof ilaihnya tidak harus ka. Kalau di contoh di kitab Jurumiyah ini, contohnya kan abuka. Boleh nanti abuhu atau Abu Bakrin atau Abu Fulan gitu. Jadi boleh nanti mudhof ilaihnya ke siapa saja. Kebetulan penulis mencontohkannya adalah menggunakan domir ka. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Jadi asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ya, harapannya sudah dihafal. Itu ketika nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Nahwu, kata beliau, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu abaka wa akhaka. Mana di sini yang merupakan asmaul khamsah? Abaka dan akhaka. Nah, perhatikan di sini abaka dan akhaka. Ini pokok pembahasan kita di sini. Abaka dan akhaka. Abaka di sini posisinya mansub. Dinasobkan. Tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan alif. Mana alifnya? Alifnya ini. Nah, di tengah ini. Ini dia alifnya. Termasuk akhaka. Nah, dia nasab. Tanda nasabnya mana? Alif. Ini. Alifnya di situ. Kalau ditanya kenapa kok dia nasab? Nah, nanti jawabannya ada. Kenapa dia nasab? Jawabannya karena menjadi maf'ulun bih nanti. Di sini kan ro'a itu fi'il dan fa'il, abaka dia mansub karena dia maf'ulun bih. Nah, fokus pembahasan kita adalah tanda nasabnya adalah menggunakan alif. Jadi ketika teman-teman semua mendapatkan asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dia itu akhirnya alif, ya abaka, akhuka, faka, za, seperti itu, maka sudah dipastikan itu dalam posisi mansub, ya ini dinasobkan. Tinggal nanti kita cari penyebab mansubnya apa, seperti itu. Nah, berikutnya wa amal kasrotu, dan adapun kasroh, fatakunu alamatan lin nasbi, maka kasroh itu menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannasis salimi, pada jamak muannas salim. Nah, ini kita kembali lagi ke jamak muannas salim. Masih ingat ya kemarin jamak muannas salim sudah sempat dibahas ya. Ini adalah bentuk jamak yang dia ditambahkan alif dan tak maftuhah. Tak maftuhah, dan dia itu merupakan jamak muannas perempuan. Nah, karena nanti
Ada yang dia juga ditambahkan alif dan ta di akhirnya tetapi bukan jamak muannas. Nah, nanti para ulama mengatakannya jamak alif ta. Ada yang bilang seperti itu. Jamak alif dan ta, bukan jamak muannas salim. Tapi intinya secara segi i'rab sama karena dia mulhaq ya, diikutkan. Nah, contohnya kita ambil contoh jamak muannas salim, misalnya apa? Muslimatun itu kan mufrad. Nah, jamaknya muslimatun. Nah, perhatikan. Muslimatun. Kebetulan di sini penulis nggak memberikan contoh ya, karena ini cuman apa namanya, ringkasan muqaddimah. Nah, muslimatun, perhatikan di sini akhirnya kan alif dan ta. Ya, ini jamak muannas salim. Ini posisinya rofa. Tanda rofanya dengan domah. Kita kemarin sudah membahas tanda rofa bagi domah itu menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Salah satunya jamak muannas salim. Sekarang kalau kita jadikan dia mansub, misal kita jadikan maf'ulun bih dengan ro'a itu tadi, ya kan? Ro'a itu yang di atas kita pakai di sini coba. Ro'a itu seperti apa? Apakah ro'a itu muslimatan ataukah muslimatun atau muslimatin? Nah, jadi perlu diperhatikan ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah menggunakan kasroh. Jadi kan fa'amal wa amal kasroh fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salimi, berarti ini kan mansub karena dia maf'ulun bih, maka tanda nasabnya menggunakan kasroh di sini. Maka muslimatin. Jangan terkecoh, jangan mentang-mentang mansub ya, mentang-mentang dinasab bacanya muslimatan. Enggak, jadi jamak muannats salim ketika dia itu dinasobkan tanda nasabnya menggunakan kasroh. Jadi jangan tertipu atau terkecoh ya. Jangan mentang-mentang kalau nasab fathah, kalau rofa domah, kalau majrur kasroh. Enggak selamanya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bentuknya ini apa. Apakah isi mufrad ataukah jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, ini harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi dua tadi alif itu cuma khusus bagi asmaul khamsah. Kemudian kasroh juga cuma khusus bagi jamak muannas salim ketika nasab. Kemudian wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakunu alamatan linnasbi, maka ya itu menjadi tanda bagi nasab fit tasniyati wal jam'i, pada isim tasniyah. Apa itu tasniyah? Musanna ya. Kata atau isim yang bermakna dua, Contohnya muslimani, kitabani, kolamani ya. Cirinya ketika dia rofa kan tanda rofa menggunakan alif kemudian dikasihkan nun di akhirnya. Kolamani, kitabani, seperti itu. Nah, nanti ketika dia nasab, tanda nasabnya bukan fathah, bukan pula alif, bukan pula tadi kasroh, tetapi tanda nasabnya menggunakan ya. Nah, contohnya kita kasih contoh yang ketika dia rofa. Ketika dia rofa, misal kita ambil kata pena. Ini ketika dia rofa. Kolamani. Contohnya kolamani. Nah, ini rofa, tanda rofanya mana? Alif. Alif di mana? Alif sebelum nun di sini. Ini dia tanda rofanya, ya kan? Sedangkan nunnya adalah pengganti tanwin, kita sudah bahas kemarin. Nah, kemudian kalau kolamani ini posisinya mansub, maka berubah seperti apa? Maka kolamani ini dia berubah menjadi bukan kolamani, tetapi menjadi kolamaini. Kolamaini. Mana tanda nasabnya sekarang? Tanda nasabnya adalah iya, ini tanda nasabnya. Nah, nun tetap, nun sebagai pengganti tanwin. Ini ketika dia nasab. Berikutnya jamak. Nah, wal jam'i. Jamak di sini adalah jamak apa?
jamak mudzakkar salim gitu. Kenapa kok jamak mudzakkar salim? Ya karena ketika jamak taksir kan sudah masuk di pembahasan yang pertama. Jamak taksir sudah tanda nasabnya dengan fathah. Sedangkan jamak muannats salim tadi barusan sudah menggunakan kasroh. Sedangkan jamak kan dalam pembahasan ini hanya ada 3, jamak mudzakkar, jamak muannats, dan jamak taksir. Yang 2 sudah dapat tanda, tinggal 1, jamak mudzakkar salim. Maka di sini jamak adalah jamak mudzakkar salim. Penulis tidak menyebutkan untuk mempersingkat. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim. Ketika dia rafa, tanda rafanya dengan wawu. Nah, ketika dia nasab, tanda nasabnya dengan apa? Apakah dengan fathah? Ternyata bukan. Tanda nasabnya dengan ya, seperti tasniyah. Tetapi ada perbedaannya antara tasniyah dengan jamak mudzakkar salim ketika dia posisinya mansub. Nah, cara membedakannya seperti apa? Seperti ini. Yakni perbedaannya hanya dari segi harokat. Harokat sebelum dan setelah ya-nya. Misal tadi kita ambil contoh tasniyah ya, tasniyah tadi dengan ya. Misal contohnya tasniyah, sekarang saya pakai nama orang. Misalnya enggak, pakai muslim aja. Ketika dia mansub, gimana tadi? Seperti ini kan? Muslimaini. Ini mansub. Ini mansub. Sekarang kalau dia jamak mudzakkar salim kan mansubnya dengan ya juga. Sekarang kalau jamak mudzakkar salim seperti apa? Sama seperti ini. Cuman harokatnya dirubah. Harokat sebelum ya-nya itu di kasroh dan harokat setelah ya-nya di fathah. Jadi muslimina. Kalau yang tadi tasniyah kan muslimaini, sebelumnya di fathah, setelahnya di kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim kebalikannya, sebelumnya di kasroh, setelahnya di fathah, seperti itu. Terus gimana cara membedakannya ketika kita membaca misal kitab, kan gundul itu. Tergantung konteks kalimat gitu, tergantung konteks kalimat. Nanti mana yang lebih cocok, menggunakan tasniyah atau menggunakan jamak, seperti itu. Sisa satu lagi pada asmaul khamsah ini kayaknya tidak saya jelaskan sekarang karena ini bagusnya ada penjelasan agak lebar karena dia penghapusan huruf nun supaya lebih jelas lagi. Insyaallah di pertemuan yang akan mendatang biidznillah ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun segala khilaf dan salah pasti datangnya dari saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.